Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bangkai-bangkai yang bisa menjadi suci. Kulitnya itu bisa menjadi suci apabila dengan cara disamak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fi dzikri syai'in ing dalam nerangaken suwiji-wiji minal a'yani bayane saking piro-piro benda al mutanajjisati kang najis wama lan barang yathuru kang bisa suci opo ma minha bayane saking a'yan bid dibagi kelawan sebab den sama wama lan barang layat huru kang ora bisa suci opoma. Pada fasal ini akan menjelaskan tentang sesuatu yang hukum asalnya adalah najis, itu bisa menjadi suci apabila cara mensucikannya yaitu dengan cara disamak. Begitupun sesuatu yang memang hukum asalnya adalah najis dan tidak bisa disucikan sekalipun dengan cara disamak. Bangkai yang dinamakan dengan bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih. Ada kerbau terkena penyakit akhirnya mati, maka itu dinamakan bangkai. Ada kambing yang tertabrak oleh mobil akhirnya mati, maka itu dinamakan dengan bangkai. Ataupun hewan-hewan yang mati sebab disembelih, namun cara penyembelihannya itu bukan secara syar'i. Penyembelihannya salah. Kerbau disembelih, cuma penyembelihannya tidak sesuai syariat Islam, maka itu dinamakan dengan bangkai. Ada onta mati disembelih, cuma cara penyembelihannya tidak benar, tidak sesuai syariat Islam, maka onta tadi dinamakan dengan bangkai. Semua anggota yang ada pada bangkai, entah itu dagingnya, tulangnya, bulunya, giginya, jeroannya, ususnya, semuanya itu dihukumi dengan najis. Namun ada salah satu bagian dari bangkai yang masih bisa dimanfaatkan, yaitu kulitnya. Kulitnya bangkai itu hukum asalnya memang najis, namun bisa disucikan dengan cara disamak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa juludul maitati utawi piro-piro kulite batang, kuluha sekabehane julud iku tathuru bisa suci opo julud bid dibagi kelawan sebab den sama sawaun iku sawaun pada uga fi zalika ing dalam mengkono-mengkono maitah
maitatu makulil lahmi utawi batangi hayawan kang kena den pangan daginge, wa ghairihi lan liyane maitatu makulil lahmi. Kulit-kulitnya bangkai yang entah itu mati sebab disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam, atau hewan yang mati tidak dengan cara disembelih, namanya bangkai. Kulitnya tersebut itu bisa menjadi suci apabila cara mensucikannya dengan disamak. Entah itu hewan yang bisa dagingnya bisa dimakan seperti kambing, kerbau, onta, sapi. Dagingnya ini bisa dimakan, halal dimakan. Ketika hewan-hewan tadi, kambing, kerbau, sapi, mati dengan sendirinya atau cara penyembelihannya salah, maka itu namanya bangkai. Itu kulitnya bisa suci dengan cara disamak. Begitupun juga dengan hewan-hewan yang dagingnya itu tidak bisa dimakan, seperti harimau, singa, serigala, buaya, mati menjadi bangkai. Itu kulitnya masih bisa disucikan. Cara mensucikannya yaitu dengan cara disamak. Maka perlu tahu dulu bagaimana sih caranya menyamak. Kayak priwe caranya nyamak supaya kulitnya tadi itu bisa dimanfaatkan. Entah itu digunakan untuk pakaian, untuk sabuk, untuk sepatu, untuk topi. Sepatunya dari kulit buaya. Bajunya, mantelnya dari kulit kambing. Itu masih bisa dimanfaatkan kulitnya, kulit bangkai. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan cara disamak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifiyatud dab'i utawi carane nyamak. Iku ayun za'a nyentang ngilangake opo fudulul jildi piro-piro lulange batang. Mimma bayane saking barang yu'afinhu kang bisa basi min damin saking bayane saking getih, wa nahwihi lan sepadane dam, bisain kelawan suwiji-wiji hirifin kang sepet, ka asfin kaya terengguli, walau kana lan senajan ana opo al hirifu barang kang sepet, ana iku najesan benda najis, kadzarqi hammamin kaya kotorane manuk dara, kafa mangka nyukufi bidda bagi ing dalam nyamak. Adapun tata cara menyamak, kita manfaatkan kulit tadi, kulitnya bangkai yang semulanya itu merupakan najis, kita samak. Maka bagaimana sih cara menyamak itu? Yang pertama adalah kita pisahkan dulu kulitnya ini. Kita seset kulitnya antara kulit dengan daging. Sesudah dipisahkan, benda-benda yang masih menempel di kulit tadi seperti bekas darahnya, lendirnya, gajihnya, atau masih ada bekas-bekas daging yang menempel, maka kita hilangkan dulu, dihilangkan terlebih dahulu. Jangan sampai masih ada benda yang menempel di kulit tadi. Setelahnya kulit ini sudah dipisahkan, tidak ada benda lain yang menempel di kulit, maka kita kerok, gosok-gosok dengan daun-daun yang mempunyai
zat atau rasanya itu sepet, pahit. Seperti di sini dijelaskan oleh Kiai Musonib mencontohkan dengan daun trengguli atau bisa juga dengan daun delima. Gosok-gosokan tujuannya supaya apa? Supaya kulit tadi itu tidak bacin, tidak bau, tidak ada rasa bau yang masih menempel di kulit tadi. Lah umpamanya nggak ada sesuatu yang bisa dijadikan untuk ngerik, gosok-gosok kulit tadi, adanya cuma barang najis. Di sini disebutkan oleh Kiai Musonib seperti kotorannya burung dara yang sudah mengering. Burung dara, burung merpati, kotorannya itu numpuk umpamanya langka sejene. Daun trengguli nggak ada, daun delima nggak ada apa-apa, adanya cuma kotoran hewan burung dara yang sudah mengering. Maka dengan cara digosok-gosokkan dengan kotoran burung dara tadi pun itu sudah mencukupi untuk mensamak. Allahu ya Rabbi illa jildal kalbi angin kulite asuh wala khinziri lan celeng wama lan barang tawallada kang metu apa ma minhuma saking kaleb lan khinzir, saking celeng lan asuh, au min ahadihima atawa saking salah sawijine asu lan celeng, ma'a hayawanin sertane hayawan tohirin kang suci, falayat huru maka ora bisa suci bidibagi kelawan den sama. Seluruh hewan-hewan yang menjadi bangkai, entah itu hewan yang bisa dimakan dagingnya seperti kambing, domba, sapi, kerbau, ataupun hewan-hewan yang dagingnya tidak bisa dimakan seperti harimau, singa, serigala, buaya, ataupun yang lainnya, mati menjadi bangkai, itu kulitnya masih bisa disucikan dengan disamak seluruhnya. Cuma ada pengecualian, yaitu bangkainya asu dan celeng, anjing dan babi, ataupun hewan-hewan turunannya, anak-anaknya yang keluar dari salah satu kaleb atau khinzir. Anaknya babi, anaknya anjing, ini ketika menjadi bangkai, kulitnya tidak bisa disamak, tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Bahkan sekalipun umpamanya ada babi kawin dengan hewan yang halal dimakan, babi kawin dengan kambing, kemudian punya anak, melahirkan anak. Nah, anaknya tersebut ketika menjadi bangkai, itu kulitnya tetap tidak bisa disucikan, tidak bisa disamak, hukumnya tetap sama, najis mugo ladoh. Sekalipun umpamanya anak yang dilahirkannya itu mirip dengan kambing, bukan mirip dengan babi, sama dengan kambing melahirkannya ini. Tapi karena induknya itu salah satunya ada dari babi, maka anaknya pun tetap dihukumi dengan najis mugolado. Ketika menjadi bangkai, itu kulitnya tidak bisa disamak, tidak bisa disucikan. Allah ya Rabbi, bismillahirrahmanirrahim. Wa azmul maitati utawi balunge batang, wa sya'ruha lan rambute batang, iku najasun najis,
Wa kadalan iku kaya mengkono-mengkonon azmul maitah wa sya'ruha najasun aidon kelawan malih iku najisatun najis. Wa uridulan ngreksa sopo kiai musonif biha kelawan maitah opo ilatu hayawan kang ilang opo ilatul hayati hayawan kang ilang sifat uripe bigoiri zakatin kelawan tampak den sembelih syara'iyatin kang bangsa syarak fala yustasna mangka ora dadi ora dijabaaken hina idzin nalikane zailatul hayat haninul muzakkati opo haninul muzakkati widunge hayawan kang den sembelih idza kharaja nalikane metu opo janin min batni ummihi saking wetenge amboke janin maitan hale mati li anna zakatahu karena satuhune sembelihane janin fi zakati ummihi iku fi zakati ummihi ing dalam sembelihane amboke janin wa kadza lan iku kaya mengkono janin ghairuhu utawi liyane janin minal mustathnayati bayane saking piro-piro perkara kang den sembelihaken al madhkurati kang den tutur fil mabsutati ing dalam kitab kang den beber Sumastasna mangka nulin jabaaken kiai musonif min sya'ril maitati saking rambute batang. Jadi apa sih yang dinamakan bangkai itu? Kalaunya hewan, kambing, sapi disembelih sesuai dengan syariat, sesuai dengan ajaran agama Islam, itu bukan bangkai namanya. Halal dimakan. Jadi lantas apa sih yang dinamakan bangkai itu? Yang pertama adalah hewan-hewan yang mati tanpa disembelih. Kambing, sapi, onta, kerbau mati dengan sendirinya. Entah itu tertabrak mobil kah, terkena penyakit kah, kejebur sumur kah, akhirnya hewan-hewan tadi mati, maka itu dihukuminya dengan bangkai, najis bangkai. Atau hewan-hewan yang disembelih namun cara penyembelihannya itu salah, tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai syariat Islam. Kambing disembelih cuma penyembelihannya tidak sesuai syariat Islam, maka dihukumi dengan najis, bangkai. Maka perlu tahu dulu cara penyembelihannya supaya benar, yaitu ketika penyembelihan itu pisau yang digunakannya kira-kira yang paling tajam supaya tujuannya tidak menyakiti hewan sembelihan. Di samping tajam itu harus segera, jangan ngulur-ngulur, setiting, ini menyakitkan hewan. Ketika pisau nempel, jangan sampai lepas dari lehernya ini. Kira-kira saluran makanan dan saluran udaranya, bernapasnya itu terputus. Jadi terus, nah, set. Jadi jangan diangkat ketika menyembelih diangkat dulu. Nah, ini lanjut lagi. Nah, ini tidak cara dengan benar cara penyembelihannya. Jadi pisaunya yang tajam, penyembelihannya itu harus cepat supaya tidak menyakiti
hewan sembelihan, terus kira-kira saluran makanan dan udaranya, saluran pernapasannya itu terputus. Nah, supaya langsung kira-kira tidak menyakiti hewan sembelihan. Disertai dengan menyebut asma Allah, minimal membaca basmalah bismillah dalam penyembelihannya. Maka hewan yang disembelih tadi itu cukup sesuai dengan syariat Islam. Nah, lantas bagaimana kalau hewan tadi itu sedang mengandung, ada janinnya di perutnya, menyembelih kambing benar sesuai syariat Islam. Ternyata ketika diolahi itu ada janinnya, anak-anak ning jero wetengane. Lantas bagaimana hukum anaknya ini? Kalaunya janin yang dikandung oleh induknya tadi sudah mati, maka hukumnya sama sebagaimana induknya. Karena induknya tadi disembelih dengan cara benar, dengan cara syariat Islam, maka janinnya pun itu hukumnya halal. Tapi lantas bagaimana kalau kambing mati, terkena penyakit kah, tertabrak mobil kah, ternyata di dalam perutnya itu ada janinnya, ada anaknya. Nah, bagaimana ini janin, hukum janinnya? Yaitu mengikuti sebagaimana induknya. Karena induknya ini mati dihukumi bangkai, maka janin yang ada di dalam perut sang induk ini juga dihukumi dengan bangkai juga. Tidak boleh dikonsumsi, haram, najis, hukumnya tetap sama. Kemudian kalaunya janin yang dikandung ternyata hidup, kok masih urip janinnya maka perlu disembelih. Disembelih sama, tetap disembelih. Nah, seperti itu. Jadi hukumnya janin, suci ataupun najisnya itu mengikuti sebagaimana induknya. Kalau sang induk disembelih dengan syariat Islam, benar cara penyembelihannya, maka janin yang ada di dalamnya kalaunya mati maka tetap dihukumi halal. Tapi kalaunya sang induknya ini sudah menjadi bangkai, kemudian ketika dibelah perutnya ada janin, maka janinnya pun dihukumi dengan bangkai juga, najis, tidak bisa disucikan. Allahu ya Rabbi. Nah, di sini Kiai Musonib menjelaskan rambut, daging, usus, tanduk, giginya bangkai itu dihukuminya dengan najis. Jadi yang hanya bisa disucikan yaitu cuma kulitnya saja. Eman bokatanan anak kambing mati dibuang kabeh kan eman, tapi kulitnya itu masih bisa dimanfaatkan, entah itu digunakan menjadi pakaian, digunakan menjadi sepatu. Nah, masih bisa dimanfaatkan, disucikan. Cara mensucikannya yaitu dengan cara disamak. Allah ya Rabbi, bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu tsumma stasna mangka nuli jabakan Kiai Musonib min sya'ril maitati saking rambutnya batang. Qaulahu ing dawe Kiai Musonib illal adamiya angin anak Adam, ai fa inna sya'rahu tegese maka satuhune rambutnya anak Adam iku tahirun suci kamaitatihi kaya jasade anak Adam. Kalaunya hewan-hewan yang lain ketika mati dengan sendirinya atau disembelih tanpa sesuai syariat Islam dihukumi bangkai. Itu hukumnya adalah najis. Ada pengecualian yaitu jasadnya, bangkainya
anak Adam manusia dihukuminya dengan suci. Ini merupakan suatu kemuliaan, kehormatan bagi manusia. Manusia mati, jasadnya itu dihukumi dengan suci. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan khususnya untuk pribadi. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ataupun pembacaan ada yang keliru maupun salah, karena yang namanya manusia tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.